Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah Sitorus dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAIB semester 2 Ekstensi. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari UAS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 1. HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat 10 poin, yaitu 1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan tetap kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, lahir serta batin, dan memperoleh kebahagiaan, memperoleh lingkungan. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Kemudian yang ketiga, C. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif. D. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang berhak memperoleh keadilan dengan menggunakan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Kemudian yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat, memeluk agama, tidak diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Kemudian pada poin ke-6, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian untuk poin ke-7, hak atas kesejahteraan. Ke-8, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang ke-9, hak wanita, yaitu berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam jabatan. Dan yang terakhir, hak anak. Anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kemudian untuk jawaban nomor 2, sejarah HAM di dunia, yaitu sejarah yang berasal di dunia barat Eropa, yang seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Pendapat saya mengenai pelanggaran HAM di Indonesia sudah begitu miris, karena sudah banyak orang yang melanggar atau melupakan adanya HAM pada diri orang lain maupun dari diri dia sendiri. Masyarakat Indonesia seharusnya mencoba memperbaiki dan membenahi mindset mereka dan mengubah pola pikir mereka dan menanamkan betapa pentingnya HAM pada tiap-tiap diri manusia, dan saling menjaga dan mengingatkan agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, agar terwujudlah kesejahteraan di NKRI tercinta kita ini. Kemudian untuk poin jawaban nomor 3, di sini ada poin A, hak persamaan dan kebebasan, yaitu pada Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min kulli tayyiba wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami telah beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelelahan yang sempurna. Kemudian pada poin B, hak hidup, yaitu pada Quran surah Al-Maidah
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsu bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anafa bil anafi wal uzuna bil uzuni was sinni bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun atas kisosnya. Maka itu menjadi penerobos dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian pada poin C, hak berkeluarga, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunqihul musyrikati hatta yu'minna wala matum mu'minatun khairum min musyrika walau a'jabatkum wala tunqihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menekatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia mendekatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan adapun di poin D, hak mendapatkan pendidikan, pada Quran surah Al-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Kemudian yang untuk poin E yang terakhir ialah hak kebebasan dalam beragama, yaitu pada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir,
Dua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu pada soal nomor 4, HAM menurut beberapa paham, seperti paham liberalis, paham Pancasila, dan paham komunis. 1. Menurut paham liberalis, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Menurut paham Pancasila, HAM sangat dilindungi karena hak asasi itu merupakan karunia Allah yang dibawa manusia sejak lahir sesuai dengan Pancasila yang terdapat pada sila 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir, menurut paham komunis. Menurut paham komunis, HAM adalah suatu pergeseran nilai dari paham komunis yang mulai terpengaruh terhadap liberalisme meski masih memiliki aturan yang ketat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab dari soal yang telah Buya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.